Assalamualaikum, oke guys, kembali lagi di channel YouTube Yonmar Hanggara. Pada video kali ini, aku mau ngebahas terkait hal yang memang ini sering banget ya. Mungkin masih banyak kekeliruan di kalangan masyarakat kita, di sekitar kita, atau bahkan diri kita mungkin masih keliru juga terkait memahami hal ini. Apa itu? Ya, terkait antisosial. Apakah introvert itu adalah orang yang antisosial? Atau sebaliknya juga ya, antisosial itu adalah orang-orang introvert? Terkait antisosial ini ya memang masih banyak mungkin ya di sekitar kita, di masyarakat kita yang keliru terkait memahami antisosial itu sendiri. Antisosial itu mungkin di kalangan masyarakat masih sering dikaitkan dengan orang yang katakanlah dia selalu menyendiri gitu ya. Orangnya nggak suka dengan keramaian ya, terus selalu menarik diri dari lingkungannya. Orang tersebut nggak bisa berkomunikasi dengan baik, nggak gaul, dan nggak bisa beraktivitas sosial lah, intinya seperti itu. Dan ada juga yang menganggap bahwasanya antisosial itu adalah orang yang nggak percaya diri gitu ya, orang nggak percaya diri ketika berada di suatu lingkungan, ataupun nggak percaya diri ketika berada di tengah-tengah orang lain gitu ya. Intinya orang itu ya sangat-sangat menyendiri gitu. Nah, padahal teman-teman, pemahaman tersebut itu pemahaman yang keliru gitu. Sebenarnya antisosial itu apa gitu ya. Nah, jadi antisosial itu adalah gangguan kepribadian ya, ataupun biasa disebut dengan antisocial personality disorder gitu ya. Ini adalah suatu gangguan kepribadian gitu. Dan ternyata antisosial ini itu tuh mampu mempengaruhi yang namanya bagaimana cara kita berpikir, cara kita berbicara, berkomunikasi, cara kita bertindak pula seperti itu. Jadi ini mempengaruhi hal-hal yang nantinya akan kita jalani seperti itu dari antisosial itu sendiri. Dan antisosial itu ditandai dengan apa sih? Antisosial itu ditandai dengan sikap orang ya, sikap seseorang itu dia menyimpang dari peraturan ataupun norma-norma yang ada gitu. Dan cenderung untuk dia tidak mempedulikan orang lain, dia tidak memiliki kesadaran moral ya. Jadi tidak memiliki kepedulian terhadap orang lain, dan tidak juga dia memiliki kesadaran untuk bagaimana sih menumbuhkan moral itu gitu. Nah, lalu cenderung juga bahwasanya untuk melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, seperti sikap impulsif, agresif, dan hal-hal yang memang mengarah kepada kriminalitas. Nah, itu ya tanda-tanda dari antisosial itu sendiri gitu. Dan yang perlu kita pahami, yang perlu digarisbawahi adalah antisosial ini ternyata berbeda dengan introvert ya. Antisosial ini adalah gangguan kepribadian, sedangkan introvert itu adalah suatu kepribadian ya. Introvert itu kepribadian, sedangkan antisosial adalah gangguan kepribadian. Nah, seperti itu. Gini, introvert itu adalah lebih kepada cara seseorang untuk mendapatkan energi ya. Orang introvert itu bagaimana cara mendapatkan energinya, dengan kesendiriannya dengan sendiri ya, untuk mendapatkan mericas energinya itu sendiri ya, untuk bagaimana dia mericas dan mendapatkan energi untuk melakukan aktivitas kesehariannya. Contohnya ketika weekend mungkin ya, orang-orang introvert itu lebih suka dia menyendiri membaca buku, mungkin menulis, menonton ya, dibandingkan untuk dia keluar, mungkin jalan-jalan sama teman-temannya, ke mall lah, hangout kemana gitu, jalan-jalan ke puncak kemana gitu. Nah, orang introvert biasanya memang lebih suka menyendiri ya, lebih untuk ya berkontemplasi dengan dirinya lah, untuk mendapatkan energinya dengan menulis, membaca buku, menonton, ataupun kalau misalnya dengan temannya adalah dengan temannya yang memang udah sahabatnya banget gitu ya, mungkin hanya berdua orang gitu ya, mungkin hanya dia dengan temannya ngobrol berdua gitu. Nah, tentu hal ini berbeda dengan tadi antisosial. Antisosial itu berpotensi kepada hal-hal yang berpotensi kepada tindakan buruk gitu ya. Nah, ini tentunya berbeda sekali gitu. Dan teman-teman, tentu nggak ada yang salah dengan kepribadian introvert, karena setiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman, berbeda-beda. Ada orang yang memang suka dengan keramaian, dengan tempat-tempat publik gitu ya, dengan sesuatu hal yang memang menggiurkan untuk dirinya gitu ya, dengan banyak orang gitu. Tapi ada juga orang yang memang suka dengan kesendiriannya ya,
Tapi teman-teman, orang introvert juga ya masih memiliki yang namanya empati dan simpati gitu ya. Dia memiliki yang namanya kesadaran sosial, kesadaran moral untuk bagaimana dia bersosialisasi dengan orang lain, dengan lingkungannya. Orang introvert memiliki hal itu tentunya. Dan ini juga mungkin yang keliru di kalangan masyarakat, bahwasanya orang introvert itu sudah pasti tertutup. Belum tentu. Karena apa? Karena orang introvert itu yaitu tadi, dia mampu untuk mengembangkan dirinya, bagaimana dia untuk berempati, bersimpati, mampu untuk menumbuhkan jiwa sosialnya di lingkungan masyarakatnya, di lingkungan sekitarnya. Orang introvert mampu untuk melakukan hal itu. Nah, terkadang ini yang masih kekeliruan gitu ya di lingkungan kita mungkin ya. Nah, itu yang menjadi hal yang harus kita pahami bersama. Nah, kembali lagi kepada pembahasan tadi ya, antisosial. Antisosial kerap kali mungkin dia tadi tuh disandingkan ya, dikaitkan dengan orang yang mungkin nggak bisa di tempat keramaian, nggak bisa berkomunikasi, nggak gaul gitu. Padahal ya berlainan tadi ya pengertiannya. Dan apa sih bedanya sama introvert antisosial itu? Introvert ini ya tadi ya. Introvert itu dia lebih nyaman melakukan kegiatannya dengan sendiri. Tapi dia masih mampu untuk berkomunikasi sama orang lain. Beda sama antisosial. Antisosial itu dia tidak memiliki kemampuan berkomunikasi secara sehat sama orang lain ya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang selanjutnya, yang kedua adalah introvert itu dia merupakan kepribadian ya. Introvert itu kan kepribadian. Nah, jadi introvert itu adalah ketika dia mau melakukan sesuatu hal, dia biasanya dipikirkan dulu secara matang baru disampaikan. Ya intinya dia mikir sebelum bertindak, mikir sebelum ngomong. Nah, beda sama antisosial. Antisosial itu dia lebih kepada memanipulasi orang lain ya. Dia nggak suka dengan yang namanya kebenaran ya, kebaikan gitu. Apalagi hal itu nanti dapat menurunkan harga dirinya, menjatuhkan harga diri orang tersebut gitu. Orang antisosial makanya nggak suka seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya, introvert itu dia masih memiliki empati dan simpati. Makanya orang introvert itu ya masih mampu untuk memikirkan perasaan orang lain. Berbeda dengan antisosial. Antisosial adalah dia nggak berempati, makanya dia nggak bisa untuk bagaimana memikirkan perasaan orang lain. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah introvert itu masih mampu untuk bagaimana dia bersikap ramah sama orang lain ternyata ya. Jadi nggak dikatakan orang introvert itu acuh tak acuh lah, orang introvert itu ya wes masa bodoh gitu lah. Enggak, ternyata ia masih mampu untuk bagaimana bersikap ramah, bersosialisasi sama orang lain ya. Berbeda sama antisosial. Antisosial itu dia lebih kepada memikirkan bagaimana caranya aku mengalahkan orang lain, bagaimana agar aku terlihat wow di hadapan orang lain. Nah, itulah dia seakan-akan ingin menunjukkan aku paling hebat, aku pokoknya paling wow di hadapan orang lain. Nah, itu orang antisosial. Jadi dia lebih memikirkan menghabiskan waktunya bagaimana caranya aku mengalahkan orang lain agar aku terlihat wow gitu. Nah, itulah tadi. Dan teman-teman, introvert ini ya nggak perlu dirubah gitu. Yang harus kita rubah adalah antisosial. Ya, antisosial itu harus dirubah karena itu ada suatu gangguan yang dapat mengganggu aktivitas ya orang yang mengalami antisosial itu sendiri gitu. Karena itu merupakan gangguan yang memang harus dirubah gitu. Bagaimana cara bersosialisasi, bagaimana cara kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana cara kita bertindak. Nah, itu tentunya yang harus diperbaiki. Itu tadi ya sedikit pembahasan terkait antisosial dan introvert. Apakah introvert itu adalah antisosial ataupun antisosial itu adalah orang-orang introvert. Nah, tadi semoga bisa lebih mencerahkan kita gitu ya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga ada hal positif yang bisa diambil ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Dimas Anggara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.